Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa menikmati sinar matahari pagi. Allah bilang wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu pagi. Kenapa sinar matahari di waktu pagi? Hari ini orang baru tahu ternyata matahari pagi itu bisa membunuh virus dan penyakit. Ingat kan orang yang kena COVID-19 disuruh pengapain? Berjemur. Kapan berjemurnya? Pagi. Pagi itu jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10. Hari paling bagus tuh justru yang jam 9. Jadi kalau seandainya sekarang panas nggak usah takut, anggap aja kita sedang menikmati apa itu? Antivirus yang sedang Allah berikan kepada kita. Ada lagunya tuh. Demi matahari dan sinarnya di waktu pagi, demi bulan apabila ia mengiringi. Ada pernah dengar lagunya? Nggak pernah kalau dengar lagu yang itu. Itu surat Asy-Syams tuh. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ada yang hafal? Jangan dia. Kenapa tunjuk dia? Saya kalau bisa. Jadi matahari ini bagus. Sengaja Pak Husni ambil kursi duduk. Jadi sama-sama kita kena panas. Malah Pak Husni menentang matahari. Kalau kalian kan membelakangi, cuma belakang yang kena. Pak Husni kena matahari. Dan Pak Husni tidak akan sengaja kalau Pak Husni takut matahari. Pasti Pak Husni geser, menghadap ke sana. Pak Husni di tempat dingin sana. Yang duduk-duduk tempat dingin itu adalah orang-orang penakut. Tapi duduk tempat panas itu adalah orang-orang yang berani. Kalian anak berani apa anak penakut? Berani. Suka dengan yang berani apa suka yang penakut? Berani. Berarti yang kena panas berani apa penakut? Berani. Yang takut panas berani apa penakut? Berani. Berani. Mau bilang takut, wali kelasnya soalnya kan. Jadi alhamdulillah Allah masih kasih sinar matahari. Makanya jangan mengeluh, halah panas sekali. Karena panas makanya banyak kuman-kuman dan virus-virus yang mati. Jadi anggap aja hari ini kita sedang terapi kesehatan gratis dari Allah Subhanahu. Matahari sinarnya gratis apa bayar? Kalau disuruh bayar sanggup apa enggak? Ada orang kaya di Itali, paling kaya di Itali, kena COVID-19, kena corona, begitu dibawa ke rumah sakit, rupanya nggak bisa dapat tabung oksigen, dia sesak, lalu dia gagal napas dan dia mati. Anaknya sambil nulis status bilang begini, ternyata harta ayahku, kekayaan ayahku tidak bisa menyelamatkan ayahku dari tabung oksigen. Memang tabung oksigen itu mahal. Paru-paru kita, kalau anak-anak tuh setiap hari butuh 500 galon. 500 galon apa? Udara, oksigen. Anak-anak tahu galon isi ulang? 1 galonnya berapa isi ulangnya? 5.000. Udah lah Pak Husni kasih kalian harga paling murah, 1.000. Satu hari kita butuh 500 galon. Berarti 500 kali 1.000. 500.000 satu hari. Sebulan kali 30, 15 juta sendiri. Di rumah kan ada berapa orang? Ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik, ada kami semuanya. 5 kali 15 juta, 75 juta satu bulan. Itu satu keluarga, satu bulan 75 juta. Ada gaji ayah kalian 75 juta satu bulan? Gak ada. Makanya kalau bisa menarik nafas itu nikmat. Jangan ngeluh. Apa nikmat? Cuma dari apa? Orang kena corona gak bisa nafas. Mati. Untuk apa duit banyak kalau mati? Pak, rumah saya gede kali, halamannya luas. Mati. Bisa dinikmati. Mobil saya Pak paling baru, Lamborghini. Ketika kalian mati nggak dibawa pakai Lamborghini, pakai mobil jenazah. Nggak mau mobil Lamborghini dikasih masuk badan kalian. Makanya ini nikmat Allah. Jadi kalau hari ini kalian berjemur bukan karena disiksa, bukan karena distrap. Jangan nanti orang tua kalian protes, anak kami dijemur matahari. Nanti kalau udah sakit disuruhnya kalian berjemur tiap hari. Apa tidur aja, jemur sana. Memang kan kain kotor, kain basah dijemur. Makanya nikmati, alhamdulillah.
Hari ini Allah masih kasih kita sehat. Ingat nak, ada doa yang diajarkan, yang dipraktekkan sama Rasulullah, yang itu justru membuat kita selamat. Apa doanya? Satu, Nabi itu tiap pagi itu kapan? Habis subuh, dengan tiap petang. Petang itu kapan? Habis maghrib. Yang pertama, Nabi selalu baca ayat kursi. Kalau Nabi baca ayat kursi bukan cuma habis maghrib sama habis subuh habis maghrib. Nabi malah menyuruh baca ayat kursi itu setiap habis sholat. Kata Nabi, orang yang baca ayat kursi setiap habis waktu sholat, maka dia akan dijamin masuk surga. Terus apa hubungannya Pak pagi dengan petang tadi? Ternyata orang yang baca ayat kursi di waktu pagi, subuh, itu akan Allah jaga dia sampai datangnya waktu malam. Orang yang baca ayat kursi waktu malam, Allah akan jaga dia sampai datangnya waktu pagi. Kira-kira virus corona bisa ganggu kita? Siapa yang jaga kita? Allah. Nabi selalu baca doa tiap pagi dan tidak subuh dengan maghrib. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang ketika nama Allah disebutkan la yadurru, tidak ada apapun yang bisa akan mendatangkan bahaya. Tidak ada satupun bahaya yang akan bisa datang sama kita. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, seluas bumi, wala fis sama, dan seluas langit. Kira-kira kalau Nabi baca ayat itu, kata Nabi ini doa Nabi tadi, tidak ada bahaya, tidak ada ketakutan, tidak ada mudarat, tidak ada apa lagi? Tidak ada satupun yang akan bisa mendatangi kita, yang akan bisa memberikan bahaya bagi kita. Kenapa? Dengan izin siapa? Allah. Ayub punya 12 orang anak laki-laki. Berapa anaknya? 12 orang. Semuanya laki-laki. Nggak ada perempuan anak Nabi Ayub. Anak Nabi Ayub semuanya laki-laki. Jumlahnya berapa? 12. Allah kasih Nabi Ayub kekayaan. Tanahnya itu ribuan hektar, ditanami dengan tanaman-tanaman, semuanya subur, buahnya banyak, hasilnya melimpah, banyak orang yang kerja sama Nabi Ayub. Itu kekayaan Nabi Ayub. Yang kedua, Nabi Ayub punya hewan ternak, itu jutaan ekor. Kudanya jutaan ekor, untanya jutaan ekor, kerbaunya jutaan ekor, sapinya jutaan ekor, kambingnya jutaan ekor, banyak kali. Selama berapa tahun? 20 tahun. Berarti tadi umur Nabi Ayub ketika menikah usianya 30 tahun. Dikasih nikmat 20 tahun. Berapa udah umurnya? Lalu Allah tiuplah angin yang kedua. Semua hewan ternak Nabi Ayub mati hari itu. Semua sawahnya, ladangnya, tanamannya, tumbuhannya kering, mati, tanahnya gersang keras, nggak bisa lagi diolah. Datang lagi iblis, Ayub, Allah sudah benci sama kamu. Kemarin anakmu yang diambil, hari ini semua hartamu. Apa kata Nabi Ayub? Aku dulu waktu lahir juga nggak bawa harta. Ada kalian waktu lahir? Ada mobil Innova kecil di sebelah kalian, ada? Begitu kalian gede, Innovanya juga ikut gede, ada? Begitu pluk, ada rumah satu kecil, ada? Begitu kalian gede, rumahnya juga gede, ada? Nggak ada. Waktu kita lahir nggak ada bawa apa-apa. Kata Nabi Ayub, dulu aku waktu lahir nggak bawa apa-apa. Allah titip harta itu sama aku. Kalau Allah mau ambil, itu hak Allah. Palali itu udah iblis tuh. Ini bukan dia menyerah, masih juga. Datang lagi dia, ya Allah, dia bisa gitu karena dia sehat. Coba dia sakit, boleh aku puji? Oh boleh. Ditiuplah angin, Nabi Ayub itu sakit. Kata para ulama, sakitnya belum pernah diberikan kepada manusia sebelum Nabi Ayub, dan tidak akan pernah Allah berikan kepada manusia setelah Nabi Ayub. Cuma Nabi Ayub yang Allah kasih, lainnya nggak ada. Badannya luka semua, katanya kudis semua, sampai ada ulat-ulatnya begitu. Tapi Nabi Ayub nggak pernah mengeluh. Hari setelah 18 tahun, udah 18 tahun nih, kata istrinya, suamiku, kamu kan nabi, kamu kan rasul, cobalah minta sama Allah, pasti Allah kasih. Ternyata Nabi Ayub bilang apa? Istriku, malu aku minta sama Allah. Allah kasih sama kita kaya, kasih nikmat selama 20 tahun. Ini baru 18 tahun. Kira-kira kalau kita, ya kan? 30
365 hari dalam satu tahun. 364 hari air lancar ngalir. Satu hari mati. Oh, apa tuh PDAM tuh? Ngurus air aja nggak bisa. Ya kan? Ayah kalian tiap bulan gajinya lancar. Satu hari telat. Apa nih pemerintah nih? Ya kan? Pokoknya ngeluh tiap hari kita. Kata Nabi Ayub, malu aku. Tapi setelah 20 tahun, hari pertama tahun ke-21, Nabi Ayub baca doa. Doanya ada di Quran surah Al-Anbiya ayat 83 sama 84. Apa doanya? Anni masaniyadurru wa anta arhamar rahimin. Kalau kita baca doa tambah Allahumma anni masaniyadurru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku sakit, sedangkan Engkau adalah Maha Rahman di antara semua yang Maha Penyayang. Hari itu juga Nabi Ayub sembuh. Jadi sekarang kita cek lagi umur Nabi Ayub. Menikah umur 30 tahun. Dikasih nikmat 20 tahun. Dikasih sakit 20 tahun. Berapa udah umurnya? 70. Hari itu juga Allah kembalikan semua nikmat-nikmat yang 20 tahun lalu. Apa itu? Yang pertama, hartanya balik. Kok bisa balik? Datang kawan-kawannya. Ayub, kamu udah sembuh? Udah. Ini ada ayam kami. Ambil. Semua pada kasih ayam. Ada yang, Ayub, kami punya kambing. Ambil. Semua kasih kambing. Ini sapi kami. Ambil. Akhirnya Nabi Ayub, ayamnya jutaan ekor balik lagi. Kambingnya jutaan ekor balik. Semuanya banyak lagi. Tanaman-tanaman yang tadinya mati, ketika ditanam, hari itu juga tumbuh. Yang belum balik apa? Tadi istri Nabi Ayub waktu menikah umurnya berapa? 20. Dikasih nikmat berapa? 20. Dikasih sakit berapa? Susah tadi? 20. Berarti berapa umurnya? 60. Allah kembalikan anak Nabi Ayub double 2 kali lipat. Kayak mana? Istri Nabi Ayub hamil. Setiap tahun lahir selama 12 kali. Setiap lahir kembar 2. Tahun ini, 2. Kayak si Zaidan, ambil 2 sama si Zayan. 2, laki dua-duanya. Anak Nabi Ayub 12, istri Nabi Ayub itu 12 kali lagi melahirkan, kembar dua-duanya sekali lahir, itu semuanya laki. Tadi anaknya berapa? 12. Allah ganti berapa? 24. Umur berapa istrinya ketika melahirkan? 61 tahun. Kalau Allah mau bisa nggak? Kalau Allah mau bisa nggak? Makanya hari ini tuh jadi doa. Kalau kita sakit, Pak, saya sakit berat. Doanya apa tadi? Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Pak, yang lain ada nggak? Nah, ini satu lagi. Ternyata kalian selama ini sering baca selawat kan? Sering baca selawat nggak? Ada nggak baca selawat? Anak-anak biar tahu, ternyata kita ini kan Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Sehingga dalam sebuah diskusi, Allah bilang sama Nabi Adam, Adam, kalaulah bukan karena Muhammad, tidak aku ciptakan engkau dan surga ini. Artinya kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah nggak ciptakan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam nggak ada kita nggak? Kalau Nabi Adam nggak ada, kita ada nggak? Nggak ada. Makanya kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, tidak aku ciptakan kamu dan surga ini. Berarti manusia ini ada karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Allah ciptakan Nabi Adam karena Nabi Muhammad. Makanya nama Nabi Muhammad sudah ada di surga sebelum Nabi Adam ada. Ternyata kita nih dalam tubuh kita ada Nur Muhammad. Dan dia akan aktif sel-sel ini. Kapan? Ketika kita baca selawat. Makanya jangan malas-malas ketika baca selawat. Kan sering kalau habis sholat baca kan? Salim wa salim ya Rabbi ya Rabbi. Terus Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'ina. Salim wa salim ya Rabbi ya Rabbi.
Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'ina. Apa cuman kita yang disuruh selawat? Enggak. Kalau kalian sholat Jumat, nanti sholat Jumat, khatib tuh selalu baca ketika sebelum duduk, sebelum selesai khutbahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Siapa lebih hebat kita sama malaikat? Siapa lebih soleh kita sama malaikat? Siapa yang sudah ada jaminan surga kita sama malaikat? Siapa yang menciptakan dunia beserta isinya? Siapa yang menciptakan angkasa? Ternyata Allah sama malaikat semuanya berselawat untuk Nabi. Makanya kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah. Jadi kalau disuruh selawat jangan marah. Mama lagi masak, suruh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan enak? Daripada mama nyanyi lagu India. Kalau lagu India nggak naik ini imun tubuh, nggak bertambah sel baik, yang ada bertambah sel jahat. Kena virus mati. Matinya masuk surga apa masuk neraka? Oh Pak, mati karena virus masuk neraka? Bukan, matinya karena lagi nyanyi lagu India. Coba kalau lagi selawat. Makanya jangan malas-malas berdoa. Kita ambil contoh Nabi apa tadi? Nabi Ayub. Ada mengeluh Nabi Ayub? Nah sekarang panas nggak? Panas nggak? Orang ini bilang panas, kata yang di belakang dingin. Tengok, Pak sudah berkeringat nih. Keringat nih bagus. Ternyata ini biar kalian tahu, tubuh kita ini kan halo. Tubuh kita ini ada racun nih. Coba kan, Pak, kepala saya pening kali Pak. Lalu kata Pak Adi, hari ini kita mau olahraga, sebelum olahraga lari-lari dulu. Begitu kalian lari, berkeringat badan, itu belum hilang peningnya. Tapi kalau kepala ini sudah sampai berkeringat basah, itu langsung pening-pening hilang. Ini kalau kepala nggak pas, di rumah ada sepeda mogok. Sepeda yang di dayung nggak jalan-jalan itu. Tengok jam 9 malam, aduh kepala ini nggak pas nih. Mulailah pakai ganti baju kaos, dayung sepeda setengah jam. Udah basah badan, udah netes keringat, sudah basah kepala. Itu langsung keringat-keringat itu tadi itu. Ini membuang racun, pening-pening hilang. Makanya kalian kalau disuruh lari yang betul. Kalau pas senam, ada nggak senam? Selasa kemarin senam nggak? Oh kalian nggak kena Selasa ya? Selasa nanti senam. Coba senam yang betul. Pak panas. Justru lagi panas inilah kalian cari. Posisi sengaja nggak pindah. Ambil kursi di sini. Pak Edi juga nggak pindah. Karena Pak Edi nggak pindah, posisi nggak pindah-pindah. Kalau posisi pindah selesailah. Ingat ya, ini baru doa. Masih banyak yang lain-lain lagi. Nanti Jumat berikutnya, posisi akan jelaskan apa obat untuk segala macam penyakit. Hari ini cuma satu aja. Doa. Pak, kami lagi susah. Baca doanya Nabi Yunus. Tahu nggak doa Nabi Yunus? Ketika dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada baca? 3 kali setiap habis sholat. Maka segala masalah hilang. Pak, kami banyak kali dosa. Baca doanya Nabi Adam. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu doanya Nabi Adam. Allah ampunkan semua dosanya. Nabi Yunus lagi susah dalam perut ikan. Nah, dibaca zikirnya. Kalau kata Allah, kalau bukan karena zikir itu, tidak aku keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Sampai kiamat Nabi Yunus tetap dalam perut ikan. Halo? Kalian udah pernah dalam perut ikan? Ikan pernah dalam perut kalian? Nabi Yunus pernah dalam perut ikan. Sekarang terbalik, ikan dalam perut kalian. Ya kan? Kalau tengok si Raka, itu dalam perutnya itu mujair, gurame, ikan cupang sebelah sini.
itulah kalau si Raka. Si Gopal sama juga, rambu, kerapu. Hah? Nah, itu sama. Yang susah kalau kurus-kurus. Ikan gobi, ikan teri, teri Medan kecil-kecil. Makanya nggak gede-gede. Insya Allah. Ada takut dengan matahari? Ada takut dengan sinar matahari pagi? Ada susah kena matahari? Ada mengeluh ketika kena jemur matahari? Semuanya ternyata sudah dibuka rahasianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.